Panganjali. Om Swastiastu. Good morning, sir and friends. Let me introduce myself. My name is Marta Uli Tambunan and my friends. My name is Panisria Sanputri Amajana with SIN 241303117. Okay, my name is Alfat Anasirul Safi'i in SIN 241303102 and my friend. My name is Viewer Mantemani with SIN 24130310119. Okay, on this occasion, we will present material entitled The Concept of Happiness based on 5W, yaitu Wareg, Wastra, Wisma Waras, dan Waskita. Dan 6SA yaitu Sakepenake, Sabutuhe, Saperlune, Sacukupnya, Samestine, dan Sabenere. And the three pillars of happiness. For that, let's listen together to the presentation from Group 3. Happiness. Happiness means feeling happy, joy, and peace of life, good fortune that is both physical and spiritual. Jadi, kebahagiaan itu adalah perasaan yang sejahtera, damai, dan sukacita. Selanjutnya, factors that make humans happy. Jadi, faktor yang membuat manusia bahagia itu yang pertama adalah social life. Jadi, social life, because very happy people are those who have a good social life and frequently socialize. Jadi dari kehidupan sosial, manusia mendapatkan kebahagiaan yaitu seperti motivasi dan dukungan dari keluarga. Nah, itulah social life. Misalnya dari teman gitu, dapat dukungan gitu dari social life. Yang kedua itu religious factor atau faktor agama. Because religious people are happier and more satisfied with life because religion can provide hope for the future and create meaning in life, which will ultimately lead to happiness this world and the afterlife. Jadi faktor agama membuat kita juga bahagia karena kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan semangat baru, kita mendapatkan motivasi baru. Dan yang ketiga itu marriage factor atau faktor pernikahan. Study found that marriage can influence longevity and income. Dan yang keempat itu age factor atau faktor usia. Teenagers aged 20 to 20 feel happier than those younger. Conversely, teenagers have the right to be happy, but it depends on their lifestyle and perception of life. Yang kelima itu financial factors atau faktor finansial. Because economic stability helps a person feel more calm and comfortable. Jadi, kestabilan finansial itu membuat manusia juga bahagia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Okay, thank you, Marta. I will presentation about happiness based on 5W atau 5W. 5W Basic Human Needs. Jadi 5W ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada beberapa, yaitu ada 5. Yang pertama, and first, Warak, and number 2, Wastra, number 3, Wisma, and 4, Waras, and last, Waskita. First, Warak, food, nutrition, and sufficient food, key to health and productivity. Jadi Warak yaitu merupakan makanan. Jadi makanan yang cukup dan bergizi adalah kebutuhan utama dari manusia. Nah, jadi kalau kita tidak makan dengan baik, tubuh kita akan lemah dan mudah sakit. And number 2, wastra or clothing. Proper and education clothing fundamental right. Jadi yang kedua itu wastra atau bisa disebut pakaian. Jadi gunakanlah pakaian yang layak bukan hanya untuk menutup tubuh, tapi juga untuk menjaga martabat kita. Misalnya memakai seragam sekolah dengan rapi, bersih, agar dapat membuat kita lebih percaya diri dan dapat dapat menunjukkan sikap yang baik dan disiplin. Number 3, Wisma or house. Uh, the can the chain and comfortable place to live, a reflection of quality of life. Jadi yang ketiga itu wisma atau kebutuhan rumah, atau rumah tempat tinggal. Jadi tempat tinggal yang layak akan memberikan rasa aman dan nyaman. Contohnya ketika kita uh, memiliki rumah dengan lingkungan yang sehat, bersih, akan membuat kita nyaman untuk belajar. And number 4, waras or health. Optimal physical and mental health, the foundation for an energetic life. Jadi yang keempat yaitu waras atau kesehatan. Jadi kesehatan fisik dan mental sangat penting agar kita bisa beraktivitas dengan semangat. Misalnya rajin berolahraga dan menjaga kebersihan diri dapat membuat kita menjadi lebih sehat dan bugar. Lalu yang lalu last, waskita or education, accessible and quality education, shaping an intelligent generation. Jadi yang terakhir yaitu waskita atau pendidikan. Jadi pendidikan merupakan kunci untuk masa depan. Contohnya ketika kita rajin belajar di sekolah ataupun di perkuliahan, jadi dapat dapat mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Jadi kita bisa menjadi generasi yang bagus, cerdas, dan siap bersaing untuk di masa depan yang akan datang. Jadi kesimpulannya, eh, kebahagiaan manusia bukan hanya soal harta, tetapi juga terpenuhinya 5W ini. Seperti kebutuhan dasar ini yang pertama yaitu makanan, pakaian, rumah, kesehatan, dan pendidikan. Jika semua ini dapat terpenuhi, maka hidup kita akan lebih sejahtera dan bermakna. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oh, baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu Principle of Happiness. Nah, Principle of Happiness terdiri dari 6, yaitu sakepenake, sabutuhe, saperlune, sacukupne, samestine, dan sabenere. Nah, apa itu yang sakepenake? Ya, yang sakepenake adalah uh, life appropriately, avoid a change.
yang artinya menjalani hidup dengan santai, tidak dibuat rumit, tidak dipaksakan melalui kemampuan sendiri. Nah, kebahagiaan datang jika kita tidak selalu mengejar kesempurnaan, melainkan menerima keterbatasan dengan lapang. Nah, yang kedua itu sabutuhe. Fulfill according to a priority, focus on what truly matter. Nah, artinya mengambil dan menggunakan sesuatu seperlunya, tidak berlebihan. Dengan hidup sabutuhe, manusia bisa lebih tenang karena kebutuhan dasar terpenuhi tanpa harus terjebak nafsu yang tak terbatas. Nah, yang selanjutnya, saperlune, take only as much as needed of what masterfulness. Yang artinya hidup dijalani dengan porsi dan patut, sesuai dengan nilai, adat, atau norma yang berlaku. Hidup semestinya berarti menjaga harmoni dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sosial. Nah, yang selanjutnya, secukupnya, meet basic need video going beyond what is necessary. Yang artinya, yang artinya hidup itu dijalani seperlunya, tidak berlebihan dalam makan, minum, harta, ambisi, maupun kesenangan. Kebahagiaan lahir dari rasa cukup, bukan dari menurut nafsu tanpa batas. Yang selanjutnya itu, samistine, obtain things in proper and lawful way. Yang artinya segala sesuatu dilakukan pada waktu porsinya dan sesuai dengan norma atau aturannya. Contohnya, berbicara harus pada tempatnya, bekerja harus sesuai kemampuannya, bersenang-senang juga ada batasnya. Yang terakhir itu, sabenere. Life in accordance with rules and moral value, yang artinya mengajarkan untuk hidup sesuai kebenaran, kejujuran, hati nurani. Nah, kebahagiaan sejati datang dari keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang benar. Jadi, kesimpulannya, mengajarkan kebahagiaan lewat kesederhanaan, keseimbangan, dan kejujuran. Hidup jadi tentram karena tidak dikuasai ambisi, tidak melanggar aturan, dan tidak melawan. Jadi, selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Okay, thank you for the opportunity. The next material, three pillars of happiness. Social psychology shows that human happiness is based on three main pillars. These three pillars form the main space for daily human interaction. Each pillar complements the other and maintains balance in life. Artinya teman-teman, psikologi sosial menunjukkan bahwa kebahagiaan manusia itu didasarkan pada tiga pilar utama. Nah, ketiga pilar ini menjadi ruang utama interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang saling melengkapi dan menyeimbangkan satu sama lain. The three main pillars are as follows. Number one, having a good family life. Serves as an emotional and moral center, provides security, love, care, and meaning in life. Becomes a strong foundation for achievements in other areas. Nah, artinya teman-teman, kehidupan keluarga yang baik berarti adanya hubungan yang harmonis antar anggota keluarga. Nah, hal ini tercermin dari adanya komunikasi yang terbuka, saling menghargai, serta adanya dukungan moral dan emosional. Nah, keluarga yang rukun menjadi tempat utama menemukan rasa aman, cinta, kasih sayang, serta kebahagiaan, dan menjadi landasan yang kokoh bagi kita untuk mencapai sesuatu hal dalam bidang apapun itu yang kita inginkan, baik di sekolah, pekerjaan, ataupun dalam bidang lainnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, number two, having a good job. Not only about financial aspect, but also self-esteem and self-actualization. Offers opportunities for personal growth.
A healthy, honest, and supportive workplace enhances life quality. Nah, yang kedua artinya memiliki pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaan yang baik, teman-teman, tidak hanya memberikan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga memberi rasa puas, penghargaan, dan kesempatan kepada kita untuk berkembang. Nah, dengan pekerjaan yang stabil dan sesuai dengan minat atau kemampuan kita, maka seseorang atau kita dapat merasa lebih berarti, lebih dihargai, percaya diri, serta memiliki arah yang jelas dalam hidup. Number three, having a good friend and community. Friend and community can provide social support and space for interaction, builds positive networks that strengthen happiness. Healthy relationships help maintain life balance. Nah, yang ketiga ini artinya memiliki teman dan komunitas yang baik. Teman dan komunitas yang baik menyediakan lingkungan sosial yang sehat, penuh dukungan, dan kita merasa diterima. Nah, kehadiran mereka membantu kita merasa tidak sendiri, memberi ruang untuk berbagi pengalaman, serta saling membantu dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi. Nah, komunitas juga menjadi tempat kita untuk bertumbuh bersama, belajar, dan memperluas jaringan sosial. Nah, maka dari itu teman-teman, ketiga pilar kebahagiaan ini menekankan bahwa kesejahteraan hidup tidak hanya ditentukan oleh faktor individu, tetapi juga oleh kualitas interaksi sosial dalam keluarga, pekerjaan, maupun komunitas. Oke, sekian dari penjelasan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf Marta, suara mic-nya belum dihidupin. Jadi kesimpulannya, true happiness is a state of inner peace, the fulfillment of basic needs, and the pursuit of meaning in life. The 5WN6SA teach balance and a simple life, while the three pillars of happiness, family, work, and community serve as the primary supports. By implementing these principles, we can live more harmonious, balanced, and grateful lives. Thank you, sir and friends. I hope what he has been presented has brought need our knowledge and understanding. We apologize for any shortcomings. That's all, and thank you. Parama Santi. Om Santi Santi, Santi santi, santi, Santi Om. Om.